Setahun terakhir, pemerintah gencar memburu kapal asing pencuri ikan di perairan Nusantara. Pada 19 Oktober lalu, TNI Angkatan Laut meledakkan 4 kapal asal Filipina di perairan Gosong Melulun. 6 mil jauhnya dari Tarakan, Kalimantan Utara. 4 kapal tadi kepergok mencuri ikan di perairan Sulawesi akhir September lalu. Ketegasan pemerintah menindak kapal asing pencuri ikan di perairan Nusantara tak bisa dilepaskan dari sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Menteri Susi lah yang menabuh perang dan memimpinnya. Susi geram lantaran kerugian akibat illegal fishing mencapai 50 miliar dolar Amerika atau setara dengan 600-an triliun rupiah. Di bawah Menteri Susi, sumbangan perikanan bersama dengan pertanian dan kehutanan lebih dari 410 triliun rupiah. Dalam kuartal kedua tahun 2015, sektor ini juga tumbuh 10%. Ekspor perikanan juga menjanjikan. Di kuartal kedua 2015, nilainya lebih dari 906 juta dolar Amerika, alias separuh dari total nilai ekspor tahun 2014. Hasil survei Indobarometer menyebutkan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Menteri Susi paling tinggi, hampir 72%. Begitu pula menurut survei Poltreking Indonesia yang digelar sepekan menjelang setahun pemerintahan Jokowi JK. Kepuasan publik atas kinerja Menteri Susi hampir 56%. Di bawah Susi ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Kali ini saya mendatangi kediaman seorang menteri yang pasti Anda sudah kenal. Tidak asing karena setiap hari Anda bisa saksikan di televisi, media cetak, baik harian maupun bulanan atau mingguan dan juga di media online. Beliau adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kenapa saya datang ke sini? Ini adalah setahun pemerintahan Jokowi. Dan rapor beliau menurut beberapa survei memperlihatkan Ibu Susi menteri dengan kinerja paling baik, nomor 1. Bu Susi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih sama-sama, Pak. Ini ketiga pertemuan kita. Ya. Dan saya selalu senang bicara dengan Ibu. Thank you. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Ya. Ibu, ini kita baru saja Indobarometer melansir survei terakhir, lalu kemudian menempatkan Ibu sebagai menteri dengan kepuasan kinerja paling tinggi. Yang lainnya di belakang. Anda sudah baca survei ini? Ada yang kirim SMS, saya tidak begitu sering baca page by page sebanyak hal, biasanya di input saja sama anak-anak di KKP. Kalau saya harus baca semua nanti nggak sempat kerja. Ketika baca SMS itu, Anda nomor 1, apa yang dirasa? Ya beragam. Saya berpikir, ternyata orang lihat juga ya. Oh, ternyata orang lihat juga ya. Cuma begitu? Ya, terus berarti sebetulnya orang-orang tuh sangat kritis, sangat melihat. Saya kadang-kadang kalau sedang capek, misalnya ada resistensi dari sesuatu yang saya ingin bikin baik, tapi melihat reaksi resistance itu kadang-kadang saya kan sedikit putus asa. Tapi begitu lihat seperti ini, ternyata sebetulnya orang tuh juga punya common sense, punya akal sehat, ya. Dan itu saya pikir yang membuat saya merasa bahwa Indonesia ini luar biasa sesungguhnya orang-orangnya, Pak. Bahwa tidak semua itu begitu sempit, tidak semua itu berpikiran pendek. Ternyata mereka juga kritis dan can see beyond the truth gitu loh. Can see beyond the truth. Makanya pertanyaan saya tadi, masa Ibu cuman bilang ada juga ya orang yang melihat. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Jadi apapun sekarang ini tidak bisa disembunyikan. Di sudut sempit, di lubang kecil, semua orang lihat
kerja seseorang dan omongan seseorang. Iya, tapi Pak Ara tuh pernah bilang sama saya, survei itu kadang-kadang tergantung siapa yang bayar, katanya. Wow. Akan tetapi katanya kalau dilihat dari tahun ini apa yang terjadi, semua kok lembaga survei itu setuju akan satu hal, kata dia, katanya. You nomor satu, katanya. Jadi semua survei itu menyetujui akan satu hal, you nomor satu. Ya. Dan saya rasa itulah sebabnya saya juga datang ke sini. Ya, cuma kan untuk saya, Pak, yang lebih penting adalah Pak Jokowi, apakah beliau satisfied atau oke dengan pekerjaan saya? Karena kan kalau secara struktural profesionalisme bekerja, saya ini anak buah beliau, kan begitu, Pak. Jadi ya saya mencoba dengan my best, tapi kalau beliau tidak puas ya tentunya akan ada rapor survei, ya, ada rapor survei, publik, ada rapor dari presiden. Ya, hasil survei kan tidak menjadikan bahwa Pak Jokowi satisfied dengan hasil kerja saya, tapi saya berharap sampai hari ini karena beliau tidak ada pernah komplain, ya mudah-mudahan saya sudah menerjemahkan misinya beliau, kemauannya beliau di pekerjaan saya sudah sesuai dengan. Karena pertanyaannya Pak Jokowi puas atau tidak, satisfied atau tidak, saya ingin mengutip kata-kata Ibu Susi dari pernyataan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, negeri ini butuh orang gila seperti saya. Ini kan kata Pak Jokowi yang Ibu kutip, bukan? Butuh orang gila seperti saya. Ya, saya juga kaget Bapak bicara begitu, tapi that was itu yang dia omong waktu itu. Tapi saya berpikir bahwa Pak Jokowi adalah its own karakter, ya Pak. Yeah. Saya appreciate sekali, saya salut dengan kepribadian beliau, luar biasa. Saya pikir di tengah deraan pressure dan problema bangsa yang luar biasa, dia keep up the same. Itu yang saya anggap itu satu hal yang luar biasa, dan I did not regret to join ini kabinet, Pak. Ibu, ini masih soal survei, dan kembali tadi seperti apa dikatakan oleh Pak Jokowi. Tahun 2014 bulan Desember itu survei Cyrus itu sudah menyebut Anda menteri paling menjanjikan. Lalu kemudian kalau pada tahun 2014 bulan Desember dinyatakan paling menjanjikan, rapor survei yang lain mengatakan begini. Ini salah satu survei aja, beberapa kan. Pada waktu ini juga tahu bahwa ini Anda yang paling menjanjikan, bukan? Enggak tahu, Pak. Saya cuma dengar dari kutipan-kutipan bahwa semua mempertanyakan background pendidikan saya. Itu betul. Mereka juga mempertanyakan nasionalisme saya, karena pilot-pilot Susi Air itu orang bule. Padahal bukan karena kita tidak mau orang Indonesia, tapi memang kan tidak ada. Lion Garuda juga banyak pakai pilot asing karena kita kekurangan. Dan terakhir ini juga saya didera karena saya menginginkan ditangkap itu negatif asing, tapi di pengolahan saya minta asing boleh mayoriti supaya banyak perusahaan-perusahaan ikan processing ikan di sini. Itu juga dianggap yang saya kurang nasionalis gitu, dan banyak hal. Iya, memang pada waktu itu orang terkejut betul dengan pilihan, bukan menyalahkan Ibu sebetulnya, tapi orang mengatakan Jokowi memilih orang yang salah. Pada waktu coba bayangkan ya, ini itu ada yang saya tahu. ya, ini di istana gambar Anda nih, gaya hidup kayak begini nih. Ya, itu bukan di istana, Pak. Bukan di istana. Ini di karpet Singapura merah? di pameran pesawat. Oh, Singapura saya pameran pesawat. waktu itu tanda tangan 30 pesawat untuk Susi Air. Oh, ya capek jalan-jalan, ya duduk ngelemprok. Susi, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tapi untuk orang-orang yang di kota yang aktif di sosial media, tidak semua dari mereka itu understand, apalagi experiencing yang saya lakukan, yang kadang-kadang bikin saya frustasi gitu. Mereka ini tidak tahu saya ini kerja all out gitu kan.